Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Ibu absen dulu ya. Dari absen yang pertama, Aisyah. Hadir, Bu. Kemudian Istofi Farah. Hadir, Bu. Selanjutnya wanita ini hadir. Izin ya? Oh, izin. Siapa lagi? Siti Wulandari. Sakit, Bu. Sakit apa, ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Semoga cepat sembuh ya, kita doakan bersama-sama ya. Nah, pelajaran pagi hari ini ada yang tahu nggak apa? Nggak tahu. Nah, hari ini kita akan belajar riba. Jadi ibu mengambil materi ini agar kalian itu tahu di kehidupan sehari-harinya, biar tahu dari pengertian riba, dari bahaya riba, kemudian macam-macam riba apa saja, terus dari hukumnya apa saja, biar kalian itu tidak terjerumus dari perbuatan riba tersebut. Nah, kali ini ibu akan sedikit mengulas kembali pembelajaran minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Coba Mr. Farah. Kemarin kan ibu membahas tentang apa ya? Jual beli ya. Nah, apa sih pengertian dari jual beli? Coba Mr. T. Transaksi antara dua orang tukar menukar barang. Ya, tepuk tangan. Untuk yang kedua, apa? Coba Ais. Apa? Ada rukun jual beli, Bu. Iya. Terus apa aja rukun jual beli? Rukun jual beli ada dua. Satu, ada penjual. Dua, ada pembeli. Iya, benar. Lihat plus buat kalian. Kalian juga pintar ya. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini ibu akan mempelajari tentang riba. Bisa dibaca tulisannya? Bisa, Bu. Sambil ditulis ya. Yang penting-penting saja yang ditulis. Iya, Bu. Nah, dari pertama, dari definisi atau pengertian dari riba. Riba itu adalah tambahan. Jadi riba itu apabila ada seseorang yang meminjam uang dan kemudian itu orang tersebut itu harus ada syaratnya. Misalnya ada orang yang meminjam uang sebesar 10.000. Nah, terus syaratnya itu harus mengembalikan 15.000. Jadi ada untung dari orang tersebut, berarti ada untungnya 25% ya. Jadi ada kelebihan dari uang yang kita pinjam itu. Kemudian ada dalil hadis yang menerangkan tentang riba. Dari dalil hadis ini itu yang berbunyi, An Jabiru radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa maukiluhu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum syawa'un. Coba Aisyah dibaca terjemahannya. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya atau orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya. Nabi bersabda, mereka itu sama saja. Ya. Jadi dari dalil hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW itu sangat melaknati orang yang berbuat riba. Jadi kalian jangan sampai terjerumus dari perbuatan riba ya, jangan sampai, karena riba itu hukumnya haram, karena memakan hasil orang lain yang tidak halal. Kemudian yang kedua itu ada macam-macam riba. Yang pertama ada riba fadli, ada riba kardi, ada riba yad, ada riba nasi'ah. Nah, yang pertama yaitu ada riba fadli, yaitu tukar menukar barang yang sama jenisnya. Misalkan gini,
seseorang meminjamkan 1 kilogram beras, kemudian orang yang dipinjami tersebut harus membayar dengan lebih dari 1 kilogram, misalnya 2 kilogram beras, tapi jenisnya itu sama-sama beras, cuma takarannya yang berbeda atau jumlahnya yang berbeda. Tadi kan 1 kilogram beras, terus harus dikali dengan 2 kilogram beras. Nah, itu yang 1 kilogram itu yang dinamakan riba fadli. Kedua, ada riba kardi, itu utang piutang dengan syaratnya harus ada bunganya. Misal si A sama si B, kemudian si A itu minjam uang sama si B, lalu si B itu mengungkapkan sebuah syarat, boleh pinjam tapi harus ada bunganya. Misalkan pinjam uang 10.000 harus mengembalikannya 15.000. Sudah paham? Paham, Bu? Ya, siap. Yang ketiga itu ribayat, itu meninggalkan 4 akad serah terima yang belum selesai. Kemudian yang keempat, riba nasiah, yaitu tambahan bayar utang piutang dengan batas waktu tertentu. Misalkan ada orang yang meminjamkan uang, tapi dengan syarat harus ada batas waktunya. Misalkan si A pinjam uang dengan si B, lalu si B itu bisa meminjamkan dengan syarat itu ada batas tempo waktu yang ditentukan. Misalkan harus membayar 1 bulan. Misal melebihi dari batas tempo, maka orang tersebut harus membayar 2 kali lipat, bahkan bisa 3 kali lipat. Berarti mengambil keuntungan yang besar-besarnya. Nah, Bu sambil duduk ya, boleh kan? Boleh, Bu. Untuk selanjutnya yaitu bahaya riba. Nah, riba itu mengakibatkan sifat egois dan tidak memperdulikan orang lain. Kemudian yang kedua, tidak memiliki sifat kasih sayang. Kemudian yang ketiga itu bisa mengakibatkan permusuhan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu bahaya riba. Nah, yang pertama, berbahaya bagi jiwa manusia, yaitu bisa menumbuhkan sifat egois, sehingga orang pemakan riba itu tidak memperdulikan orang lain atau memperhatikan kondisi sosialnya. Kemudian yang kedua itu tidak memiliki sifat kasih sayang. Kemudian yang ketiga bisa melahirkan permusuhan. Ada pertanyaan, Bu? Ya, ada apa? Ada nggak sih, Bu, cara untuk menghindari riba itu? Ada. Nah, yang pertama, menjual sesuatu itu yang sejenis. Yang pertama, sama jumlah timbangan dan banyaknya. Jadi timbangan dan banyaknya itu harus sama, jangan dilebih-lebihkan. Yang kedua itu dilakukan secara tunai. Kemudian yang ketiga itu ada akad atau ijab qabul sebelum meninggalkan sebuah majelis. Nah, untuk yang materi terakhir itu ada hikmah diharamkannya riba. Nah, hikmah dari riba itu yang pertama, terhindar dari sikap serakah atau tamak. Kemudian yang kedua, bisa mencegah permusuhan dan menumbuhkan semangat kerjasama. Yang ketiga yaitu menghindari dari perbuatan aniaya atau memeras kaum miskin. Mungkin itu saja dari Ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan mengasihkan tugas sejenis post-test ya, sejauh mana kemampuan kalian menyerap pelajaran pagi hari ini. Coba ditulis soalnya. Bawa pulpen nggak? Ya. Ini bukunya. Nanti tulis ya soalnya ya. Iya, Bu. Soal yang pertama yaitu tulis nomor 1. Apa pengertian riba? Yang kedua, macam-macam riba. Sebutkan saja.
Kan ada 4 harus disebutkan semuanya. Bu, beserta pengertiannya nggak Bu? Menurut saya. Untuk yang macam-macam, nggak usah macam-macam, cukup itunya saja menyebutkan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Kebanyakan nggak? Nggak kan? Ya. Iya. Macam-macam. Di biar berapa kemudian. Kita pengertian itu apabila ada kan itu. Udah paham kan soalnya? Ya Bu. Dilarang kerjasama ya. Nanti ibu nilainya kurangin loh. Iya Bu. Oke, bisa dikumpulkan? Langsung dikumpulkan aja. Nanti minggu depan ibu akan umumin hasilnya. Yang mendapatkan nilai 100 ibu akan beri reward atau hadiah. Nah, untuk selanjutnya ibu akan ibu akan menyuruh kalian memerankan sebuah dialog singkat. Coba bisa langsung maju ke depan. Bisa dibawa teksnya, nggak apa-apa. Teksnya mana ya tadi ya? Yang keras ya. Contoh dialog dari perbuatan nih, Mbak. Ayo langsung. Ais, aku mau pinjam uang dong. Boleh. Berapa Par? 20.000. Iya boleh, tapi ada syaratnya. Gimana? Syaratnya apa? Kamu harus membayariku 25.000. Oke deh, aku setuju. Udah? Tangan. Terima kasih Ais dan Farah. Silakan kembali ke tempat. Ibu harap dengan materi pembelajaran pagi hari ini kalian bisa mengerti dan bisa memahami agar bisa dijauhkan dari perbuatan riba di lingkungan sekitar. Misalkan ada di keluarga Anda atau teman atau kerabat, jadi kalian bisa menasihatinya ya, kan kalian udah tahu tentang riba. Nah, untuk pembelajaran pagi hari ini Ibu cukupkan. Nah, sebelum kita ke pembelajaran pagi hari ini, kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi